teman-teman, aku Miki, sahabat Alkitab kalian. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah tempat spesial yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibuat. Tempat ini bukan rumah biasa, bukan juga istana. Tempat ini punya banyak benda khusus dan aturan khusus. Kira-kira tempat apa ya? Yuk kita mulai kuisnya. Pertanyaan pertama. Tempat istimewa apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk dibuat di padang gurun? Apakah sebuah istana? Atau kemah suci? Atau kota besar? Atau menara tinggi? Jawabannya adalah kemah suci. Kemah suci adalah tenda khusus milik Tuhan. Kemah suci adalah tenda besar yang diletakkan di tengah-tengah perkemahan Israel. Pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat kemah suci? Apakah supaya Musa punya tempat tinggal bagus? Atau supaya Israel punya tempat bermain? Atau supaya Israel punya rumah besar? Atau supaya Tuhan tinggal dekat dengan umatnya? Jawabannya adalah supaya Tuhan tinggal dekat dengan umatnya. Kemah suci adalah tempat khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Di sana, Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir bersama umatnya dan memimpin mereka setiap hari. Dan tahu tidak, Tuhan juga selalu ada bersamamu setiap hari. Pertanyaan ketiga, siapa yang memberikan petunjuk tentang cara membuat kemah suci? Apakah Harun, atau Tuhan, atau Musa, atau Zipora? Jawabannya adalah Tuhan. Tuhan sendiri memberi semua petunjuk kepada Musa, mulai dari bahan, bentuk, ukuran, dan benda-benda yang harus ada di dalam kemah suci. Semuanya harus dibuat sesuai perintah Tuhan. Wah, berarti Tuhan peduli bahkan pada hal-hal kecil dan detail ya. Dan itu juga mengajarkan kita untuk taat pada Tuhan. Lanjut! Dari mana bahan-bahan untuk membuat kemah suci didapat? Apakah dibeli dari negeri lain? Atau pemberian sukarela dari orang Israel? Atau dipinjam dari Mesir? Atau mencuri dari negeri lain? Jawabannya adalah pemberian sukarela dari orang Israel. Bangsa Israel membawa persembahan seperti emas, perak, kain, kayu, dan bahan lainnya. Mereka memberikannya dengan rela dan sukacita. Tuhan senang saat kita memberi dengan hati yang gembira. Saat ini kita juga bisa memberi untuk Tuhan loh. Misalnya dengan menolong orang lain, berbagi, atau memberi persembahan di gereja. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dipilih Tuhan untuk memimpin pembuatan kemah suci? Apakah Musa, atau Harun, atau Bezaleel, atau Yosua? Jawabannya, Bezaleel dari suku Yehuda. Bezaleel dipilih oleh Tuhan dan diberikan hikmat, keahlian, dan kemampuan khusus untuk membuat kemah suci dan semua perabotnya. Ternyata Tuhan tidak hanya memakai pemimpin seperti Musa. Tuhan juga memakai orang-orang yang punya talenta dan keterampilan khusus untuk melakukan pekerjaan baginya. Wah, berarti kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan ya. Yuk kita lanjut. Siapa yang membantu Bezaleel dalam membuat kemah suci? Apakah Aholiab? Atau Harun, atau Kaleb, atau Musa? Jawabannya adalah Aholiab dari suku Dan. Tuhan juga memberikan dia kemampuan dan keterampilan untuk bekerja. Tuhan memakai kerjasama tim untuk melakukan pekerjaannya, sehingga pekerjaan bisa lebih mudah dan cepat. Misalnya saat kerja kelompok di sekolah. Jika semua bekerja sama, ada yang menulis, menggambar, dan menyusun, pekerjaan jadi lebih cepat selesai dan hasilnya lebih baik. Pertanyaan berikutnya, siapa yang membuat benang dan kain untuk kemah suci? Apakah Harun atau perempuan-perempuan Israel yang ahli? Atau istri Musa?
atau anak-anak Musa? Jawabannya adalah perempuan-perempuan Israel yang ahli. Para perempuan yang pandai membuat benang dan kain ikut melayani Tuhan dengan kemampuan mereka. Setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai menggambar, menyanyi, main alat musik, olahraga, membantu teman, atau rajin belajar. Semua itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kalau kamu, apa kemampuan yang Tuhan berikan untukmu? Wah, hebat sekali! Pertanyaan selanjutnya, dari pilihan di bawah ini, benda apa yang tidak ada dalam kemah suci? Apakah tabut perjanjian, atau kandil, atau mezbah, atau tempat tidur? Jawabannya adalah tempat tidur. Semua benda di dalam kemah suci dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Karena tempat ini memang khusus untuk menyembah Tuhan. Hampir selesai. Ada berapa bagian dalam kemah suci? Apakah 2, atau 3, atau 5, atau 12? Jawabannya adalah 3 bagian. Pertama, pelataran atau halaman luar. Kedua, ruang kudus. Ketiga, ruang maha kudus. Semakin masuk ke dalam, tempatnya semakin kudus dan semakin khusus. Di ruang maha kudus ada tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Dan tidak semua orang boleh masuk ke sana. Pertanyaan terakhir, apa yang terjadi setelah kemah suci selesai dibangun? Apakah hujan turun sangat lebat? Atau api turun dari langit? Atau suara guntur? Atau awan Tuhan menutupi kemah suci? Jawabannya, awan Tuhan menutupi kemah suci. Itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir dan tinggal bersama umatnya. Teman-teman, dulu orang-orang tidak bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Ada banyak aturan yang harus dilakukan kalau mau berdoa dan menyembah Tuhan. Tapi sekarang, kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Teman-teman tahu kenapa? Ya, karena Yesus. Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan. Tapi Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Karena itu, sekarang kita bisa datang dan berdoa langsung kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Kita tidak perlu lagi kemah suci atau persembahan bakaran untuk bisa dekat dengan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan ingin selalu dekat dengan kita dan memimpin hidup kita setiap hari. Di video selanjutnya, kita akan belajar bagaimana orang-orang di Perjanjian Lama berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.